Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan sampai saat ini untuk bisa mengikuti webinar ini. Ya, mungkin eh, bisa direspon sedikit apakah suara saya masuk jelas? Oh, baik. Terima kasih. Ya, ini saya lagi mempersiapkan ya. Mohon maaf. Semoga semuanya siap untuk mengikuti webinar singkat ya pagi ini ya. Saya mulai dari ya, awal dulu. Ini dari eh, mengikuti program P3N kan peningkatan produktivitas nasional ya, dari Fatul Ilmu Mandiri ya, dan pengabdian masyarakat di Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi ini mengadakan webinar ini ya supaya sama-sama bisa dapat manfaatnya untuk kami dan untuk teman-teman semuanya. Nah, judulnya adalah webinar ini adalah peningkatan kompetensi dasar operasi dan perawatan pompa sentrifuga. Oh iya, perkenalan ya, saya lupa tadi, nama saya Riki Chandra Putra. Jadi dari Fatul Ilmu Mandiri dan Pengabdian Masyarakat Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya. Ini dengan judul ini, peningkatan kompetensi dasar, operasi dan perawatan pompa sentrifugal, yaitu suatu program pelatihan komprehensif untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam mengoperasikan dan merawat sistem pompa sentrifugal di lingkungan industri. Nah, di sini terlihat ya ilustrasinya bahwa eh, program pelatihan itu dibutuhkan juga ya, dibutuhkan untuk suatu alat atau suatu mesin yang kita sebut nama mesinnya adalah pompa sentrifugal. Nah, di sini pelatihannya adalah pengoperasian dan perawatan. Mengapa pelatihan ini penting? Tantangan di lapangan, sistem pompa merupakan jantung operasional industri modern. Ketika pompa mengalami kegagalan, seluruh proses produksi dapat terhenti, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan potensi risiko keselamatan. Banyak operator menghadapi masalah seperti pompa yang tidak mengeluarkan fluida. Nah, fluida yang di sini maksudnya air ya, mungkin ada air atau minyak atau jenis solvent ya. Jadi masalahnya pompa tidak bisa mengeluarkan fluida atau air meskipun motor dalam kondisi menyala. Nah, yang kita tahu pompa digerakkan atau diputar dengan suatu alat elektrikal. Nah, ini mesin elektrik namanya elektrik motor. Motor berputar, dia menyalurkan putaran melalui poros, sehingga impeller yang ada di dalam casing pompa berputar, tetapi kita sebagai operator atau sebagai pengguna tidak melihat fluida keluar dari pipa discharge. Nah, pipa discharge. Sehingga getaran berlebih atau penurunan tekanan yang tidak terduga. Solusinya adalah melalui kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah suatu pelatihan yang dirancang untuk membekali teknisi dan operator dengan pengetahuan mendalam tentang prinsip kerja,
operasi yang benar dan teknik perawatan preventif yang efektif. Dengan kompetensi yang tepat, Anda dapat mengidentifikasi masalah sejak dini, melakukan troubleshooting dengan cepat, dan memastikan keandalan sistem pompa secara berkelanjutan. Kompetensi itu luas ya. Jadi untuk saat ini kompetensinya dasar dan singkat ya, sekitar kurang lebihnya 2 jam. Tapi meskipun dasar, saya coba untuk memberikan ilmu ya atau saran-saran kepada teman-teman semua. Ya teman-teman semua mungkin ada yang di bidang ada yang sudah bekerja ya di industri, kemudian ada yang sudah bekerja di sebagai operator atau sebagai manajemennya. Ya, kalau operator kan yang mengoperasikan secara langsung pompa ya. Atau Anda sendiri sebagai akademisi juga atau yang lagi kuliah. Nah, jadi pelatihan ini bisa juga dimanfaatkan untuk semua pihak ya, dari mahasiswa, kemudian pekerja, mulai dari yang tingkat SMK, D3, S1, atau ada yang S2, S3 boleh. Jadi kalau memang memerlukan ilmu tentang pompa, pelatihan ini bisa. Ya, jadi kompetensi singkat ini. Nah, kompetensi yang luasnya itu yang diakui negara ada ya, namanya pelatihan berbasis kompetensi, PBK namanya. Itu ada unit kompetensinya, namanya mengoperasikan pompa sentrifugal. Itu nanti disertifikasi oleh LSP BNSP. Nah, itu ada biayanya kalau seperti itu. Oke. Nah, tujuan dan ruang lingkup pelatihan. Tujuan pembelajaran memahami prinsip kerja pompa sentrifugal, menguasai prosedur operasi yang aman, dan mampu melakukan perawatan dasar secara mandiri dengan standar industri. Aplikasinya di industri, sistem pompa untuk air proses, fluida pendingin, sirkulasi oli, dan berbagai aplikasi pemindahan fluida dalam industri manufaktur, petrokimia, dan utilitas. Aspek keselamatannya, penerapan prinsip K3 dalam setiap tahap operasi, penggunaan APD yang tepat, dan prosedur tanggap darurat untuk mencegah kecelakaan kerja. Pelatihan ini mengintegrasikan teori teknis dengan praktik lapangan, memberikan pemahaman holistik tentang sistem pompa dari aspek mekanis, operasional, hingga manajemen pemeliharaan. Jadi di sini ditekankan teori dan praktek ya, tapi prakteknya sekedar menyimak ceramah aja ya. Atau nanti ada pengalaman dari rekan-rekan sekalian yang mau disampaikan, boleh. Nah, selamat pagi. Nah, kita ke intinya itu mengoperasikan pompa sentrifugal. Jadi saya pengen bertanya dulu. Di rumah kan ada pompa air ya. Pernahkah Anda sendiri menggunakan pompa air di rumah, mengoperasikan itu menyalakan, ya mungkin menekan saklar atau menutup, membuka palep. Kemudian bagaimana cara memastikan pompa bisa menyala dengan baik? Nah, apakah teman-teman semua mengetahui secara pasti pompa itu sudah menyala dengan baik? Nah, misalnya di rumah atau di industri. Pengalamannya, masalah di lapangan, pompa menyala, tapi air tidak keluar sama sekali. Kami harus menghentikan produksi selama 3 jam untuk troubleshooting. Nah ini. Kemudian getaran dan suara berisik yang tidak normal membuat kami khawatir. Ternyata bearing sudah aus dan perlu diganti segera. Nah ini salah satu komponennya harus dicek dan diperbaiki. Tekanan discharge tiba-tiba turun drastis, padahal motor beroperasi normal. Nah, setelah diperiksa, masalahnya ada pada impeller yang tersumbat. Situasi di atas adalah masalah yang sering dihadapi operator di lapangan. Pemahaman yang mendalam tentang sistem pompa akan membantu Anda mengidentifikasi akar masalah dengan cepat dan mengambil tindakan korektif yang tepat
sebelum berkembang menjadi kerusakan serius. Nah, jadi meskipun ini hanya sebuah pompa, ya, tapi ternyata dari masalah yang ditimbulkan pompa ini itu bisa panjang ya. Pabrik bisa shutdown, kemudian sistem yang lainnya juga terganggu gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu keterampilan dan pengetahuan juga. Nah, ini contoh gambar pompa yang lengkap, pompa yang sudah diassembly atau dirakit dengan motor listrik, kemudian fleksibel kopling, kemudian porosnya terhubung dengan fleksibel kopling. Jadi awal energi yang didapat adalah motor listrik, yaitu motor listrik mendapatkan energi listrik dari sumber listrik ya atau pembangkit, kemudian ditekan on, ada kontrol panel, kemudian berputar menghasilkan putaran dalam satuan RPM, kemudian sub atau poros motor dihubungkan dengan poros pompa dengan sebuah kopling atau fleksibel kopling. Di sini mentransmisikan putaran, torsi dan daya dari motor ke pompa. Kemudian dari poros pompa ini memutar impeller yang ada di dalam casing pompa ini. Nah, impeller ini yang berfungsi untuk menghisap cairan dari sisi inlet atau suction, kemudian mendorong cairan menuju ke sisi outlet atau discharge. Nah, jadi kita perlu pahami yang namanya pompa itu pompa tidak bisa bekerja sendiri. Ya, kita sebut pompa adalah ininya aja ya, di bagian depannya aja. Pompa tidak bisa bekerja sendiri. Pompa harus ada penggerak, namanya penggeraknya motor. Gitu. Motor listrik bisa 3 fasa atau 1 fasa. Ya, bisa dayanya mulai dari setengah kW ya sampai daya yang tinggi ada. Nah, jadi kalau misalnya ada diskusi di lapangan, ini pompa rusak, harus dibuang semuanya. Ya, kita lihat dulu satu persatu, motornya, ada kopling, ada pompanya, dan ada base plate-nya. Jadi pompa perlu base plate juga ya di sini sebagai penumpu dari pompa dan motor. Nah, jadi dipasang di base plate atau base frame. Nah, sebelum kita masuk ke pengoperasian, ini sebenarnya bagian dari pengoperasian pompa juga. Ya, kita mempelajari prinsip dasar kerja pompa. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengoperasikan pompa? Sebetulnya gampang kan di industri misalnya sudah disediakan ya oleh supplier atau bagian engineering, ya, pompa sudah dipasang, diinstal, kita tinggal tekan tombol on aja di kontrol panel, gitu ya. Kita tinggal tekan tombol on aja, nah, baru pompa nyala. Nah, sebagai orang awam kan hanya itu taunya ya. Tapi yang perlu kita pahami, pompa itu bisa bekerja itu karena apa? Ya, pertama, ada prinsip dasarnya, ada konversi energi. Pompa bekerja dengan mengubah energi mekanik dari motor penggerak menjadi energi kinetik dan tekanan pada fluida. Proses ini memungkinkan fluida bergerak dari titik tekanan rendah ke tekanan tinggi. Nah, ini di tengah ini fluida masuk ya, secara tegak lurus, atau arahnya ke dalam ya, fluida masuk, menuju ke impeller, ke inlet suction, kemudian diputar oleh impeller menghasilkan energi kinetik. Ya, energi kinetik itu adalah energi yang mengandung kecepatan, ya, mengandung kecepatan dan massa pompa ya, massa cairan, ya. Kemudian disalurkan ke outlet discharge, di sini menjadi energi potensial. Nah, itu prinsip kerjanya. Nah, tapi itu sangat dasar ini ya. Sama parameter kuncinya, kita harus mengetahui pompa itu bekerja dengan parameter apa aja. Ada head,
ada debit, ada efisiensi, dan ada NPSH. Jadi kalau kita mengoperasikan pompa, kita mengabaikan parameter-parameter ini, dan ternyata ada masalah di lapangan, nanti kita bingung sendiri gitu. Ini parameter apa yang tidak tercapai? Parameter head kah yang tidak tercapai, debit, ya, atau pompanya mengalami penurunan efisiensi karena masalah-masalah tertentu, atau pompanya tidak bisa menghisap karena NPSH pompanya kurang, ya kan itu. Jadi ini perlu diberikan solusi secara keilmuan juga, ya, dengan adanya head. Head adalah ketinggian ekuivalen tekanan. Nah, satuannya bisa meter, feet atau kaki, kemudian bar atau PSI. Kemudian debit atau flow rate, atau bahasa lainnya juga kapasitas. Debit, flow rate atau kapasitas itu volume fluida. Satuannya meter kubik per jam, LPM, liter per menit, liter per jam, dan GPM, galon per menit. Kemudian efisiensi, rasio energi yang digunakan untuk memindahkan fluida dalam satuan persen, dan NPSH, net positive suction head, untuk mencegah kavitasi. Satuannya meter, feet, atau bar, atau PSI. Jadi ini tergantung yang digunakan, satuan standar yang digunakan pompa, ya. Dia bisa pakai satuan metrik, ya, bisa metrik itu meter terkubik, atau pakai satuan British. Ya, British itu pakai bar, PSI, kemudian GPM, ya. Nah, pemahaman tentang konsep tekanan head dan debit sangat penting untuk memilih pompa yang tepat dan mengoperasikannya pada titik kerja optimal. Kurva karakteristik pompa menunjukkan hubungan antara head dan debit pada berbagai kecepatan operasi. Nah, jadi di sini ditekankan ada kalimat pemilihan pompa, ya. Sangat penting untuk memilih pompa. Nah, memilih pompa. Jadi maksudnya gini, sebelum pompa dioperasikan atau dipasang di pabrik, ya, itu pompa itu harus dipilih dulu, harus dipilih berdasarkan kebutuhan produksi. Nah, kebutuhannya apa? Headnya maunya berapa, debitnya maunya berapa, efisiensinya juga perlu dipertimbangkan, nggak boleh kalau bisa di atas 50%, NPSH-nya juga harus diatur, ya. Nah, kalau pompa pilihannya sudah tepat, kita sebagai operator atau bawahan kita sebagai operator yang mengoperasikan pompa secara langsung, itu dijamin nggak akan ada masalah. Nggak akan ada masalah pada pompa tersebut. Masalahnya apa aja? Ya tadi, airnya nggak keluar, tekanannya tidak tercapai, tidak akan ada masalah getaran, suara, gitu ya. Nah, jadi sebelum pompa dioperasikan, dipasang, dan kita sebagai yang mengoperasikan, kita harus memastikan pompa ini sudah tepat belum dipilih. Karena itu yang menjadi dasar bekerjanya pompa itu sendiri. Nah, kalau pompanya salah memilih pompa, ya, mungkin dari pihak engineering atau pihak kontraktor yang membangun pabrik, ya, pabrik itu kan bisa dibangun oleh kontraktor atau PEC, ya, atau orang internal sendiri, itu salah memilih pompa, ya, akibatnya nanti pompa tidak akan bertahan lama, belum ada setahun dia udah akan rusak, akan ada masalah, gitu ya. Nah, ini gambaran inlet masuk dari depan, sub berputar, kemudian menuju ke discharge atau tekanan outlet. Head adalah tekanan atau energi yang dihasilkan pompa. Head menggambarkan energi persatuan berat fluida yang diberikan oleh pompa untuk mengalirkan fluida dari titik hisap ke titik tekan. Satuannya bisa meter, bisa bar, bisa PSI, bisa feet. Nah, ini rumusnya. Ada head tekanan dikurangin head di sisi suction, ditambah kecepatan fluida di sisi keluar, dikurangi kecepatan fluida di sisi keluar, dibagi dua kali gravitasi, ditambah
kerugian gesekan, head gesekan atau losses di dalam pipa. Ini perlu kita pahami juga bahwa head itu apa aja. Jadi kita jangan memandang head hanya ketinggian aja. Nah, itu ketinggian hanya bagian dari ini aja. Head static namanya ya. Ketinggian apa mulai dari titik pompa sampai ujung pompa ya. Kemudian kapasitas atau debit itu volume fluida yang dialirkan pompa per satuan waktu. Satuannya meter kubik per detik atau liter per detik. Dengan rumusnya Q sama dengan A kali V, luas permukaan dikali kecepatan aliran. Nah, kaitan head dan debit saling berlawanan. Ini di kurva ya. Kaitan head dan debit saling berlawanan di kurvanya. Semakin tinggi head, maka debit cenderung turun. Hubungan ini membentuk kurva performan pompa, pump performance curve. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita mempunyai pompa sudah diatur, sudah disetting sedemikian rupa ya oleh pihak supplier, sudah dipasang, kemudian dijalankan, ya itu artinya kondisi normalnya ya, kondisi normal. Berarti kalau misalnya Anda misalnya menutup valve, berarti headnya akan semakin bertambah ya, semakin bertambah debitnya akan berkurang. Kemudian efisiensi pompa, efisiensi ini artinya listrik yang digunakan oleh motor listrik itu besarannya misalnya dalam satuan watt itu harus sesuai dengan outputnya, pompa outputnya berapa, apakah listriknya sama dengan yang inputnya, misalnya sama-sama 100 watt. Nah, ini susah untuk direalisasikan biasanya, karena biasanya efisiensi optimal itu 60-80%, tergantung tipe dan ukuran pompa. Efisiensi maksimum terjadi di base efficiency point, titik kerja ideal pompa. Nah, ini perlu Anda pahami juga sebagai operator, bahwa pompa itu kita sebagai operator sebenarnya hanya tinggal tekan aja, tekan tombol on off, kemudian buka tutup valve itu aja. Jadi intinya kerja pompa itu ya tergantung dari pemilihan awal. Efisiensi pompa salah satunya adalah efisiensi pompa. Nah, kalau misalnya efisiensinya lebih sedikit ya berarti listriknya semakin boros. Pemborosan listrik. Listrik yang digunakan terlalu banyak, tetapi output energi ke airnya itu sangat sedikit. Kemudian NPS-HR, net positive suction required head. Ya, ini tinggi tekanan minimum di sisi hisap yang diperlukan agar fluida tidak mengalami kavitasi, terbentuknya gelombang uap. Nilainya ditetapkan oleh pabrikan pompa. Nah, yang pabrikan pompa itu hanya menentukan NPS-HR aja. Tetapi di pada instalasi ini ditentukan oleh NPS-HA, net positive suction head available. Artinya misalnya pompa memerlukan tekanan 5 meter atau 2 meter ya untuk melakukan kerja secara optimal, ya memerlukan tekanan. Tetapi instalasi pipa di bagian suction itu tekanannya harus lebih besar daripada NPS-HR. Ya, misalnya kita pompa memerlukan 2 meter, tetapi tekanan yang disediakan di bawah 2 meter, maka dia akan terjadi kavitasi. Pompa akan mengalami kerusakan. Gitu. Nah, jadi ini harus dipastikan juga available-nya berapa yang berada di sisi hisap sistem pompa. Nah, dihitung berdasarkan tekanan atmosfer ya 1 bar, kemudian tinggi permukaan fluida ke pusat impeller, tekanan uap jenuh fluida, kehilangan head di sisi hisap. Nah, syaratnya adalah NPS-HA lebih besar daripada NPS-HR agar tidak terjadi kavitasi. Kavitasi itu apa? Pertama, getarannya tinggi, suaranya berisik, gitu. Nanti lama-lama pertama impeller dulu yang kena, gitu. Nah, ini performance curve pompa secara untuk semua parameter ya, performance curve pompa untuk semua parameter. Ini dibuat dalam
dalam dua sumbu ya, sumbu flow meter kubik per jam, dan satu lagi yang vertikal ini dalam sumbu head, kemudian efisiensi power dalam HP, NPSAR dalam meter. Nah, ini di semuanya mengacu ke flow. Semuanya mengacu ke flow di sisi horizontal. Nah, head juga mengacu ke flow, efisiensi juga mengacu ke flow, power juga sini, NPSAR juga. Nah, ini semua eh, bisa kita berikan titik-titiknya ya pada saat pemilihan pompa. Nah, di sini ada constant speed-nya. Constant speed-nya di mana? Misalnya di dalam range ini yang warna hijau, atau bisa dipindah ke kiri, ke kanan. Ya, constant speed itu speed-nya tetap ya. Misalnya speed 1000 RPM, 1400, 1700, 3000 RPM. Nah, ini contoh kurva khusus untuk speed atau kecepatan putar pompa di 1770 RPM. RPM itu radius per menit. Oke. Nah, ya saya lupa bilangin ya. Ini kalau bisa Anda semua memang sudah familiar ya dengan bahasa-bahasa teknik ini, sudah familiar apakah itu RPM, apakah itu head, meter gitu ya. Jadi mungkin yang teman-teman semua bergerak di bidang teknik ya, teknik atau pekerjaannya sangat berhubungan dengan teknik. Nah, kita balik lagi ke kurva ini. Ini kurva khusus di putaran pompa 1770 RPM. Ini frekuensi frekuensinya adalah 60 Hz. Frekuensi listriknya. Nah, ini kapasitas. Nah, di sini kapasitas dan head. Di sini ada garis melengkung, yaitu berbagai macam diameter impeller pompa. Jadi dalam satu casing itu pompa ada impeller bisa ditentukan impeller minimum dan impeller maksimum. Nah, di antara minimum dan maksimum itu kita bisa pilih mau impeller yang berapa diameternya. Ini dalam satuan inci. Nah, misalnya kita contoh ambil yang impeller minimum atau kita ambil yang maksimum. Nah, kita bisa tentukan di titik mana kita mau kapasitasnya berada, misalnya di 600 eh, liter per jam ya, ini contohnya 600 liter per jam. Kemudian di di head 80 feet. Nah, ini biasanya satuan feet ya. Karena ini satuan metrik. 600 di 80 feet. Berarti titiknya ini. Berarti pada saat Anda mengoperasikan pompa, Anda sudah harus tahu, Anda sudah harus memegang kurva pompa aktual. Ya, disebutnya kurva pompa operating. Atau bahasa Inggrisnya operating pump performance curve itu. Nah, operating pump performance curve. Nah, operating pump performance curve itu biasanya sudah ada model pompanya, misalnya 4BD ya. Ini 4BD untuk pompa apa saya juga nggak tahu ya. Kemudian serial number-nya pompa sudah ada di sini juga, serial number. Nah, jadi ini acuannya di 680. Nah, artinya pada pompa ini diinstalasinya juga sudah harus tepat. Pada saat dinyalakan sudah pasti didapat kapasitas sebesar 600 dan 80 gitu. Kalau misalnya ada permasalahan, berarti kapasitasnya bisa turun, mungkin bisa turun. Total head-nya bisa naik misalnya, atau kebalikannya. Atau bisa turun sangat drastis menuju ke 55% efisiensinya. Nah, itu berarti ada permasalahan. Ini instalasi pompa. Yang direkomendasikan instalasi pompa adalah ini ya, yang sebelah kiri. Pompa berada di bawah titik atau tangki inlet. Nah, ini pompa, kemudian ini tangki air, yaitu tangki sisi hisap. Ya, ini kan bagian hisap pompa. Kemudian ini tangki sisi hisap. Ini posisinya di atas pompa. Jadi kalau dia posisinya di atas pompa, berarti cairan itu akan turun secara otomatis menuju ke eh,
mata impeller ya, karena ada tekanan gravitasi. Karena ada tekanan gravitasi ya. Minimal dia 1 meter atau 2 meter ya. Itu sudah tepat. Nah, karena di sini ada tekanan atmosfer sebesar 10 meter atau 1 bar. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, pompa akan mempunyai nilai NPSHA lebih besar daripada NPSHR. Ini biasanya sudah pasti seperti itu. Nah, ini static suction head, ini total static head, yaitu antara permukaan cairan di tekanan tangki inlet dengan permukaan dengan sisi keluaran dari pipa output. Nah, total static head. Nah, static discharge head ini adalah total dari panjang dari sumbu pompa menuju ke output dari pipa discharge. Nah, kemudian ini yang sebenarnya bisa digunakan, yang sebelah kanan ini namanya negative suction, ya, yang kiri ini positive suction, ini negative suction. Kenapa disebut negatif? Karena suctionnya itu ngambil dari bawah. Ya, airnya dihisap dari bawah, makanya disebut negatif. Di sini kondisinya pada saat pompa mati, air tidak serta-merta ada di dalam pipa ini. Ya, pipa suction. Pasti ini kosong ya, pasti kosong. Nah, pasti kondisi ini memerlukan suatu kerja priming atau memerlukan kerja hisap dulu pompa sebelum melakukan kerja yang optimal. Jadi pompa ini harus mempriming dulu cairan yang ada di tangki inlet, dihisap, kemudian setelah penuh baru ini melakukan kerja optimal. Kerja optimal itu artinya sudah berada di putaran yang optimal sesuai dengan datasheet atau pump performance curve. Nah, setelah optimal baru dia bisa melakukan kerja sesuai parameter yang diinginkan, kapasitas, head, dan lain-lainnya. Nah, tetapi ini memang kurang menguntungkan kalau misalnya sang operator sendiri ini lupa untuk melakukan priming atau pemancingan awal. Karena kalau dia tidak dipancing, ini pipa di bagian inlet itu akan dalam kondisi kosong. Kalau dalam kondisi kosong, pompa sudah diputar dengan kondisi optimal dan ditinggalkan, ya langsung ditinggal ya. Artinya dia tidak memantau kondisi primingnya. Ini bisa menyebabkan kavitasi pada impeller pompa. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan juga. Nah, ini tetapi pompa sentrifugal bisa juga untuk priming ya. Tapi ada batas waktu tertentu, biasanya mungkin antara 5 menit, 10 menit ya. Itu masih diizinkan. Oke. Nah, ini adalah beberapa nomenklatur ya, parameter-parameter yang ada di pompa. Anda bisa baca nanti ada NPSH, NPSHR, NPSHA, kavitasi, density. Nah, density ini penting juga, kita perlu melihat sebelum mengoperasikan pompa, fluida atau cairan yang dipompa itu apa? Air, minyak, atau apa? Air kotor misalnya. Nah, kemudian fluid suction, flow head, pressure, prime, step, dry priming, specific gravity, static discharge head, strainer, apakah di bagian inletnya ada strainer, kemudian sump, pompa yang berada di dalam yang dicelup ya, total head dan viscosity. Oke, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pompa sentrifugal. Pertama, kecepatan putar impeller. Semakin cepat, maka semakin besar daya dorong fluida. Ya, tentu saja head-nya juga akan semakin tinggi ya. Daya dorong fluida itunya head ya. Jadi head-nya semakin tinggi, kapasitas juga akan semakin besar, kecepatan putar juga.
Diameter impeller juga mempengaruhi jumlah fluida. Yang tadi kan di kurva ada diameter impeller bisa beragam ya. Dari satu jenis pompa itu atau satu ukuran pompa itu diameter impeller bisa dirubah-rubah. Artinya sama tadi biasanya kita beli pompa kalau mau aman kita beli yang impellernya yang paling maksimal dulu. Nah, kalau misalnya pabriknya punya fabrikasi atau mesin bubut dan lain-lainnya atau operatornya sudah mengerti tentang pompa, pada saat diinginkan pompa untuk diturunkan kapasitasnya, ditrim, impelnya ditrim jadi 9 atau 8,5 dan 8 sampai minimum 7,25. Nah, semakin besar ini semakin tinggi ya, headnya semakin tinggi. Vikositas, fluida lebih kental membutuhkan tenaga lebih besar. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Jadi viskositas fluida mempengaruhi energi yang diperlukan untuk memompa. Kemudian jenis dan kondisi cairan, apakah cairannya mengandung partikel atau korosif? Ya, kalau mengandung partikel berarti dia bisa bersifat abrasif. Kalau bersifat abrasif artinya material pompa itu harus tahan terhadap abrasif. Ya, abrasif itu bisa dari apa? Kerikil-kerikil kecil atau pasir. Ya, misalnya pompa untuk di air laut ya, itu kan abrasif, korosif juga. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, kita lihat dulu ini klasifikasi pompa, ada dinamis dan perpindahan positif. Ya, pompa dinamis adalah pompa yang menggunakan prinsip menggunakan gaya sentrifugal atau aksial untuk memberikan energi kinetik pada fluida. Contohnya pompa sentrifugal atau radial flow, pompa aksial, kemudian pompa mixed flow. Mixed flow itu dia bisa bekerja radial dan juga aksial. Karakteristiknya alirannya kontinu, tekanannya moderat, cocok untuk fluida berviskositas rendah. Nah, pompa sentrifugal ini memang pada dasarnya digunakan untuk cairan-cairan yang berviskositas rendah ya. Tapi rendah ini maksudnya untuk setara dengan air ya. Air itu kan spesifik gravitinya 1, berviskositas rendah. Tapi kalau spesifik gravity di bawah 1 ya, misalnya seperti alkohol atau gliserin, itu perlu ada pertimbangan lagi ya. Kemudian pompa perpindahan positif. Prinsipnya adalah memindahkan volume fluida tetap setiap siklus dengan aksi mekanis. Contohnya pompa rotari adalah pompa gear, lob, screw, fan, pompa reciprocating yaitu pompa piston, plunger, diaphragm, dan pompa progressive cavity pump. Karakteristiknya tekanan tinggi, dapat menangani fluida kental, aliran presisi. Nah, ini cocok untuk fluida yang kental karena dia tidak ada kerja energi mekanik dan energi potensial seperti pompa sentrifugal ya. Jadi maksudnya di sini pada saat Anda ingin menggunakan pompa di lapangan perlu dilihat juga ini jenis pompanya apa, sentrifugal kah atau pompa positive displacement. Perbandingannya yang untuk dinamis debitnya lebih besar, desain sederhana, tetapi positive displacement tekanan tinggi cocok untuk fluida kental atau korosif. Kekurangannya headnya terbatas, dia cocok untuk fluida kental. Perpindahan positif, kapasitas kecil, getaran tinggi. Untuk pompa dinamis, aplikasi untuk pompa air, rumah, irigasi, dan pompa positif untuk hidrolik, pompa minyak. Jenis-jenis pompa sentrifugal, ini radial. Nah, radial itu yang sentrifugal apa? Yang gambar udah yang saya sajikan dari awal tadi, ya dia masuk dari cairan masuk dari depan keluar lewat belakang, keluar lewat samping ya, tegak lurus dengan arah cairan masuk. Kemudian yang umum digunakan ya seperti di rumah juga jenisnya sentrifugal ya. Seperti di rumah jenisnya sentrifugal. Maaf, presentasinya nggak terlihat atau apa? Boleh tahu? Ini dari tadi nggak terlihat ya? Baru saja terlihat. Hmm.
Wah, udah, bentar ya, udah berapa nih? Sudah, baru saja terlihat ya. Aman ya sekarang ya? Kelihatan ya? Oke, oke. Terima kasih. Saya ini lagi ya, apa saya besarkan lagi nih ya. Saya besarkan lagi supaya lebih ya lebih lebih besar lihatnya ya. Nanti langsung aja di chat ya kalau nggak terlihat ya. Terima kasih. Ya, sentrifugal. Ini seperti yang pompa di rumah. Nah, jadi Anda yang sudah tahu tentang pompa, tentu harus tahu di rumah itu pompanya apa. Itu udah pasti sentrifugal, ya. Mau pakai surumi atau pompa apa ya, Grundfos, yang lain-lain ya, yang kecil ya, kecil-kecil. Ini biasa pasti buat air atau pompa industri. Nah, ini bergeraknya sentrifugal. Tegak lurus, fluida mengalir tegak lurus terhadap poros pompa. Tapi beda dengan aksial, fluidanya sejajar dengan poros pompa. Fluida sejajar dengan poros pompa. Nah, biasanya pompa aksial ini apa? Pompa celup biasanya. Ya, pompa celup atau submersible pump. Submersible turbin pump juga ada. Pompa celup. Dia sejajar. Kenapa? Karena posisi cairan itu sangat jauh di dalam sumur ya. Mungkin kalau di rumah ada yang menggunakan pompa apa namanya satelit mungkin ya, pompa satelit. Nah, Anda pasti penasaran atau kalau nggak penasaran berarti kan Anda biasa aja ya. Nah, kalau yang penasaran pompa satelit itu aksial dia ya ngalirnya. Tapi pompa aksial itu apa kelebihannya? Debitnya besar, headnya rendah gitu. Dia bisa memberikan kapasitas yang besar gitu. Tapi ada juga yang campuran. Dia ngasih debit tinggi, eh, headnya tinggi juga. Nah, pompa-pompa satu itu dia bisa apa memberikan tekanan yang cukup tinggi ke atas. Nah, contohnya aksial ini untuk irigasi pompa pendingin, pompa yang campuran ini aksial dan eh, radial digabung. Debit cukup besar, headnya sedang. Nah, itu kelemahannya pompa sentrifugal ya. Adalah headnya itu nggak bisa tinggi dibanding pompa positif displacement yang sebelumnya ya. Perpindahan positif itu tekanannya tinggi. Ya, kalau yang sentrifugal paling berapa sih? Sampai 50 meter mungkin ya. Atau 40 meter, 30 meter tekanan. Tapi kalau positive displacement, dia bisa sampai 100 meter. Atau dalam satuan Britishnya adalah 10 bar. Satu bar itu kan 10 meter ya. Berarti kalau 2 bar 20 sampai 10 meter, 100 meter, ada yang 20 bar. Itu tekanan tinggi. Makanya pompa sentrifugal pun sampai yang jenis apapun dia nggak akan bisa sampai head yang tinggi. Maka kalau mau mempunyai head yang tinggi harus menggunakan pompa sentrifugal yang ukuran sangat besar. Ukurannya harus besar dan itu pasti efisiensinya rendah. Kenapa? Karena kita memerlukannya nggak tinggi, tetapi headnya tinggi, harganya mahal. Nah, ini bentuk-bentuk yang sentrifugal, ada end suction, single stage. Single stage ini maksudnya ada satu tahapan, satu impeller. Ini pompa yang umum digunakan untuk air. Kemudian double suction volute type, ini biasanya untuk kapasitas besar karena ada double suction. Double suction itu hisapnya ada dua. Kemudian menggunakan bearing kanan kiri, ya menggunakan bearing kanan kiri. Ini bearingnya di belakang doang. Kemudian ada multi stage. Ya, multi stage ini impellernya banyak, bertingkat, namanya multi stage, bertingkat, tapi ini yang tipe horizontal, multi stage horizontal pump. Kenapa dibutuhkan multi stage? Karena dia untuk mendapatkan head yang tinggi. Nah, tadi di rekayasa pompa itu supaya bisa pompa sentrifugal supaya mendapat tekanan atau head yang tinggi, maka harus direkayasa menjadi pompa multi stage. Impellernya banyak gitu. Supaya tekanannya tinggi, headnya tinggi. Bisa sampai apa 5 bar, 6 bar, bisa sampai seperti itu ya.
Kemudian submersible. Nah, kalau submersible ini kita lihat juga apa nih konstruksinya kira-kira. Eh, Single stage, multi stage atau apa? Nah, ini pasti single stage. Single stage overhang, ya seperti overhang. Nah, pompanya ini bisa ditarik ke belakang, casingnya bisa diam di sini ya. Pada saat dilepas, casingnya bisa diam, kemudian ditarik ke belakang, dilepaskan, ya, sama seperti submersible. Kemudian ada juga centrifugal magnetic drive. Nah, centrifugal magnetic drive ini pompa yang tidak menggunakan mechanical seal atau diklaim pompa yang tidak bisa bocor. Nah, kalau pompa ini kan bisa bocor semuanya ya. And suction, double, multi ini bisa bocor. Karena kalau misalnya mechanical seal-nya rusak atau gland packing-nya rusak, dia mengalami kebocoran. Tapi kalau ini tidak menggunakan seal, nah di sini ada tabungnya ya, ada tabung untuk menutup kebocoran. Bekerjanya sama, tetap sentrifugal, cuman di bagian motor apa di bagian impeller dan rotornya itu tertutup semua. Kemudian kita lanjut ke pompa perpindahan positif atau positif displacement. Ada reciprocating pump. Reciprocating itu artinya bolak-balik. Contohnya pompa piston, pompa plunger. Ini untuk bahan bakar biasanya. Bahan bakar untuk pompa solar, untuk pompa bensin, ya. Ya bukan bensin yang di mobil atau motor ya. Jadi misalnya di bandara itu kan ada tangki-tangki besar ya, isinya solar ya. Itu menggunakan pompa reciprocating atau bisa pakai pompa roda gigi, gear pump. Gear pump. Ya, ini cocok untuk pompa bahan bakar atau pompa minyak. Kemudian ada pompa diafragma untuk fluida korosif atau lumpur. Kemudian ada pompa screw, dia menggunakan ulir atau skup berputar, alirannya halus, sering dipakai di industri minyak. Kemudian ada pompa fan, ini menggunakan bilah-bilah fan yang dapat bergeser di rotor, biasa digunakan pada sistem hidrolik. Nah, ini kenapa disebut positive displacement? Karena dia memindahkan fluida itu dengan cara mendorongnya aja sejumlah ukuran volume rotor yang ada di dalam pompa itu sendiri. Nah, dia tidak menggunakan prinsip energi kinetik dan energi potensial. Gitu. Nah, semakin banyak yang dipindahkan, maka apabila hambatannya ada di depan semakin besar, maka tekanannya akan semakin besar dan pompa ini mampu untuk mencapai tekanan yang besar. Nah, contoh pompa air operated double diaphragm pump atau pompa diafram ya. Ini bagian inletnya ada di atas, dia masuk ke sini, kemudian di sini diaframnya ada di kanan dan di kiri. Ya, dia bergerak ke kanan ke kiri, dia memompa dengan menarik dengan cara membuat ruangan diafram ini menjadi vakum. Nah, karena kondisi vakum ini, dia kondisi vakum, air cairan bisa masuk ke dalam karena kondisi vakum. Nah, jadi di sini tidak ada mechanical seal atau sealless. Sealless itu tanpa seal, nggak punya packing. Kemudian dia karena kondisi vakum, dia aman untuk self priming. Dia bisa memancing cairan sendiri. Jadi meskipun dia diletakkan dalam kondisi negatif suction, jadi kondisi negatif suction itu kan kondisi yang berbahaya ya untuk sentrifuga. Kalau yang ini aman. Nah, ini nggak perlu diisi juga, nggak perlu di priming. Nah, dalam kondisi kering juga atau disebutnya run dry, bisa beroperasi tanpa ada cairan di dalam pompa. Bisa menghandle cairan dengan viskositas sampai 50.000 SSU atau 11.000 CST. Apabila pipa disiat ditutup, maka akan menghentikan kerja pompa. Pompa tidak akan rusak. Oke, kemudian nih jenis pompa progressive cavity pump atau pompa ulir tunggal, pompa rongga progresif memiliki ulir rotor yang eksentrik terhadap sumbu rotasi.
dan menyatu dengan ulir internal stator, rumah atau badan rotor. Bisa untuk pencegah kebocorannya dia bisa pakai mechanical seal atau gland packing, dan dia bisa menghisap juga ya, menghisap diletakkan di apa dalam kondisi negatif suction sampai 9 meter, tapi untuk cairan-cairan yang setara dengan air ya. Tapi kalau untuk cairan yang kental dia nggak bisa menghisap, bahaya ya, bisa merusak pompa. Tekanannya besar ya, makanya ini sampai 48 bar. 48 bar atau 720 psi. Temperaturnya -20 sampai 180 derajat Celcius. Nah, tadi sentrifugal. Kalau sentrifugal kan rata-rata buat air ya. Air itu kan di atas 100 itu udah ini ya, sudah dalam kondisi panas dan sudah menguap. Nah, itu kurang cocok makanya kalau sentrifugal. Nah, ini bisa untuk abrasif dan agresif semua tingkat viskositas dan mengandung kandungan padatan tinggi. Oke. Kemudian ada pompa multi-screw pump. Keuntungan dari desain pompa ulir adalah sebagai berikut: a wide range of flow and pressure, wide range of liquid and viscosity, high speed capability, allowing the freedom of reverse selection. Nah, ini pompa perpindahan positif, jadi cairan yang masuk ini dibawa dengan menggunakan ulir. Ulir, makanya dia juga bisa tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Aplikasi pompa ulir. Nah, dia untuk pembakar minyak dusi, minyak pelumas, minyak bumi, hidrolik, dan banyak lagi. Viskositasnya juga bisa viskositas tinggi. Kemudian ada pompa gear. Nah, tipenya ada external gear, internal gear. Nah, ini sama dengan screw juga, dia bisa untuk pompa minyak, untuk pompa cairan yang kental, tekanannya tinggi, seperti itu ya. Pompa hidrolik ya, pakai external gear ya, hidrolik. Jadi hidrolik nggak ada tuh yang pakai sentrifugal ya, hidrolik ini external gear. Kemudian ada juga yang lain, metering, dosing, plunger, piston pump, atau pompa barrel drum pump. Oke, baik. Nanti form presensinya saya share ya, nanti di sini ya. Mohon ditunggu. Oke. Nah, ini komponen-komponen utama harusnya ada familiar dari awal tadi. Ada impeller. Nah, impeller ini yang berfungsi untuk mentransfer energi fluida ke fluida dengan gaya sentrifugal. Nah, ini impellernya impeller tertutup ya, jenis impeller tertutup atau closed impeller. Ada yang semi open, ada yang open, sesuai aplikasi di lapangan. Kemudian ada poros, ya poros ini yang memasang impeller pada casing, kemudian yang menghubungkan dengan motor. Materialnya harus tahan terhadap beban radial dan aksial serta korosi dan fluida. Kemudian mechanical seal ini untuk mencegah kebocoran. Pompa di bagian bocor itu di bagian poros. Nah, harus di bagian poros itu harus dipasang mechanical seal, dan ada rumahnya juga ya. Ada rumah sealnya juga. Kemudian casing atau volute. Nah, ini rumah yang mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Desain volute memandu fluida dari impeller ke discharge. Kemudian bearing, nah ini sebagai penumpu putaran. Poros berputar supaya putarannya bagus, tidak ada getaran, pakai bearing. Dia menopang poros dan mengurangi gesekan rotasi, memerlukan pelumasan teratur untuk menjaga keusahan. Kemudian kopling, ini menghubungkan poros pompa dengan motor penggerak. Penggerak dapat berupa rigid atau fleksibel kopling, tergantung kebutuhan alignment atau kelurusan. Nah, ini yang standarnya seperti ini ya, fleksibel kopling. Kemudian prosedur pengoperasian yang aman. Pertama, persiapan awal. Secara visual kita harus melihat kondisi pompanya seperti apa. Motornya, sistem perpipaan, pastikan tidak ada kebocoran, komponen yang longgar atau kerusakan mekanis. Nah, jadi sambungan-sambungan pipa di bagian flank,
flank di bagian suction, bagian discharge tuh kita pastikan tidak ada yang bocor. Kemudian setelah kita sudah pastikan secara visual, ya kita melihat aja, kita lihat satu persatu atau kita checklist, kita priming pompa. Pompanya maksudnya di bagian pipa suction atau pipa inlet itu harus diisi cairan dulu sampai casing. Harus terisi cairan secara penuh untuk casing. Fungsinya untuk menghilangkan udara. Karena udara yang terjebak di dalam pompa itu bisa menjadi sumber kavitasi. Nah, pompa sentrifugal itu tidak dapat self priming dan memerlukan proses ini sebelum start. Nah, dia nggak dapat self priming. Sebetulnya dia bukan pompa self priming, tapi ada juga pompa sentrifugal yang tipe self priming. Dia ada bentuk tabungnya sendiri, tabung self primingnya. Atau ada juga pompa marine ya, dia bentuk impeller dan casingnya sudah built-in, dia bisa self priming juga. Tapi yang di industri rata-rata bukan pompa self priming. Nah, tetapi dia bisa ngisep sih, ngisep sedikit demi sedikit aja, pelan-pelan ngisepnya. Jadi kita nyalakan, pompanya kita nyalakan, pelan, matiin. Nah, kemudian discharge-nya ditutup sedikit supaya ada tekanan, bisa ngisep. Tutup, kemudian nyalain sampai kerasa ada airnya, gitu. Kalau udah kedengeran ada airnya tuh suaranya nggak berisik, nanti itu artinya sudah keisi. Nah kalau sudah terisi berarti harusnya sudah aman ya. Biasanya dipasang valve searah ya di bagian pipa inlet supaya air yang sudah masuk ke dalam inlet itu nggak turun lagi, nggak keluar. Ya. Nah priming ini biasanya kerja di awal aja ya, di awal pada saat pompa baru dioperasikan atau setelah mengalami shutdown selama beberapa hari atau setelah mengalami troubleshooting. Nah, setelah di priming kita harus membuka valve. Valve suction harus dibuka penuh. Nah, kalau suction ditutup dibuka setengah, berarti kan air yang masuk itu kurang. Berarti harus dibuka secara penuh 100%. Tutup valve discharge untuk mencegah beban berlebih pada saat motor startup. Kemudian motornya dihidupkan dan biarkan mencapai kecepatan operasi penuh. Perhatikan getaran dan suara abnormal. Kemudian dibuka discharge valve. Nah, discharge valve ini nggak boleh ditutup terus-terusan ya, harus dibuka setelah kondisi priming sudah tercapai. Discharge valve harus dibuka supaya tidak terjadi kerusakan. Sambil memantau tekanan dan debit hingga mencapai titik kerja yang diinginkan. Nah kalau udah selesai ya artinya pompa sudah berjalan normal. Nah kita pantau, kita monitor pengoperasiannya, amati parameter operasi, tekanan suction. Nah kalau tekanan suction berarti Anda harus melihat pressure gauge yang ada di bagian pipa suction. Nah Anda perhatikan ada nggak dipasang pressure gauge di bagian suction, ada nggak? Nah, pada umumnya nggak dipasang pada umumnya. Kenapa? Orang beranggapan suction itu aman, nggak perlu. Tapi sebenarnya standarnya harus dipasang supaya ini sebagai memonitoring parameter pompa. Discharge biasanya sudah ada. Kemudian kita amati getaran, pakai apa getaran? Ada namanya tuh vibrasi meter ya, vibrasi meter. Kemudian suhu bearing. Suhu bearing kita amati juga pakai apa? Termometer. Bisa pakai termometer gun ya atau yang ditempel bisa termometer probe. Kemudian arus motor. Arus motor kita cek juga apakah sudah sesuai dengan buku manual ya dengan menggunakan itu ya alat listrik ya. Catatan penting, jangan pernah mengoperasikan pompa sentrifugal dengan discharge valve tertutup penuh dalam waktu lama karena dapat menyebabkan overheating dan kerusakan seal. Nah, kerusakan seal kenapa? Karena seal di pompa sentrifugal dia tidak bisa menahan tekanan tinggi. Nah, pompa sentrifugal kan
tekanannya rendah ya, sampai 30 mungkin, 40 meter. Nah, seal itu nggak kuat dia kalau sampai tekanan tinggi, makanya sealnya akan rusak, akhirnya bocor. Bocor. Overheating di mana? Overheating di motor. Motornya akan mengalami overheating sampai akhirnya trip, mati. Karena apa? Ampernya tinggi. Oke. Nah, itu sebenarnya standarnya seperti itu aja mengoperasikan pompa. Nah, setelah itu kita lihat perawatan dan pemeliharaannya. Nah, ini penting juga karena ini bagian dari pengoperasian juga. Pemeriksaan harian, periksa kebocoran pada seal dan flank, memonitor getaran dan suara abnormal, catat tekanan suction dan discharge, periksa suhu bearing, bisa disentuh pakai tangan, kemudian pakai infrared thermometer. Verifikasi level oli pada bearing housing. Nah, ada juga pompa yang mempunyai bearing housing yang pakai oli juga ya. Ada juga yang nggak pakai oli. Jadi sudah ada grease di dalam rumah bearingnya. Tapi yang pakai oli biasanya pompa-pompa yang ukuran menengah, agak besar ya. Nah, ini harian. Harian kalau harian itu artinya Anda sebenarnya Anda sudah mencapai tingkat mahir ya dalam ilmu pompa harusnya. Jadi udah biasa harusnya ini harian. Kemudian periodik mingguan bulanan. Bearing pelumusan bearing diganti sesuai jadwal, kemudian pembersihan strainer, filter di bagian inlet. Nah, kalau strainernya udah kotor ya, pasti air yang masuk ke dalam suction itu berkurang ya. Kalau air yang berkurang masuk ke dalam bagian suction, ini pasti akan bisa menyebabkan kavitasi lama-kelamaan, kavitasi. Karena kondisinya lama-lama menjadi dry running. Kemudian inspeksi coupling alignment. Coupling itu harus diinspeksi juga apakah sudah lurus antara submotor dengan pompa, alignmentnya ya, pakai alat alignment meter, kemudian pengencangan baut, fondasi, dan casing. Ini diperiksa juga. Kemudian preventifnya 3-6 bulan, penggantian oli bearing, inspeksi dan penggantian mechanical seal, pemeriksaan wiring clearance, alignment coupling dengan dial indikator, pengukuran getaran dengan vibration analyzer. Program perawatan preventif yang terstruktur dapat meningkatkan mean time between failure (MTBF) hingga 40% dan mengurangi biaya perawatan korektif secara signifikan. Oke. Nah, setelah kita merawat tentu oke, setelah kita melakukan perawatan, sorry. Troubleshooting ya, ini kelihatan ya layarnya ya, layar penuhnya ya. Tadi ada masalah. Oke, Oke, jelas ya. Kalau nggak kelihatan di chat aja. Nah, troubleshooting artinya apa? Pemeriksaan masalah-masalah umum yang terjadi dan solusinya. Troubleshooting. Nah, pertama, pompa tidak mengeluarkan fluida. Pompa tidak mengeluarkan fluida. Penyebabnya apa? Pompa tidak terpriming, saluran suction tersumbat atau kavitasi. Lakukan priming ulang. Ya, boleh lakukan priming diulang lagi. Kemudian strainernya diperiksa apakah kotor. Kemudian Anda juga perlu memeriksa NPSH available-nya. Ya, mungkin perhitungan kasar aja ya, perhitungan kasar. Ini kira-kira pompanya kalau negatif suction gimana nih? Apakah cukup perhitungan NPSH available-nya dibanding NPSH required-nya? Nah, kemudian kalau getaran berlebih, penyebabnya bisa misalignment coupling. Ya, coupling itu tidak lurus, sub pompa dan sub motor tidak lurus. Kemudian bearingnya sudah aus, impellernya tidak seimbang, artinya sudah tidak balance impellernya. Ini perlu dibongkar ya, dilepas impellernya, kemudian dilakukan trim ulang lagi. Lakukan alignment, ganti bearing, balance atau ganti impeller. Kemudian tekanan discharge turun. Tekanan discharge itu artinya air yang keluar dari sisi discharge ya, itu bertekanan, tekanan turun.
Impellernya biasanya aus atau tersumbat, kecepatan motor turun, bocoran internal. Solusinya inspeksi dan bersihkan impeller, periksa motor, ganti wearing. Kemudian kebocoran seal. Penyebabnya sealnya aus, alignment buruk, kontaminasi fluida. Solusi ganti mechanical seal, perbaiki alignment filter fluida. Prinsip keselamatan atau K3, alat pelindung diri. Nah, tetap ini kita harus memakai prinsip ini ya. K3, pakai helmet, safety shoes, sarung tangan, kacamata pelindung saat bekerja dengan pompa. Kalau di tingkat kebisingan tinggi, gunakan ear plug atau earmuff. Isolasi energi Loto, terapkan prosedur lockout take out sebelum melakukan perawatan. Pastikan motor terisolasi secara elektrik dan valve terisolasi untuk mencegah aliran tidak terduga. Ini juga ada, kita harus tahu di mana lokasi emergency stop button-nya. Pada saat kondisi darurat, kita bisa menekan stop button emergency dengan cepat, supaya prosedur shutdown daruratnya bisa segera dilakukan. Laporkan segera jika terjadi kebocoran berbahaya, getaran ekstrim, atau overheating. Nah, jadi kita sebagai operator juga kalau ada masalah jangan kita lakukan sendiri, tetap kita harus melapor ke atasan atau ke bagian lain. Aplikasi pompa sentrifugal itu di mana aja sih? Nah, ini yang perlu kita pahami. Itu sangat luas ya. Di oil and gas, pulp and paper, fertilizer plant, power plant, chemical, petrochemical, loop oil, cement plant, agrochemical, di pabrik cat, pabrik karet, latex, pabrik ban, keramik, food and beverage, cooking oil, minyak sayur, consumer good, pabrik obat, pabrik coklat, pabrik kosmetik, ya sama ya, diulang-ulang lagi. Kemudian ada power plant, metalwork, pabrik baja Krakatau Steel gitu ya, pabrik rayon, ya, pabrik tekstil, agroindustri, pabrik kelapa sawit, pabrik mobil, kemudian di area wastewater treatment, di tambang, mining company atau smelter untuk eh, pemurnian emas ya misalnya, kemudian di shipyard, pabrik karpet dan lain sebagainya. Aplikasi pompa sentrifugal itu sangat luas. Kemudian jenisnya ada pompa firefighting, pemadam kebakaran, ya ini sentrifugal semua ya, sentrifugal semua. Ini ada yang sentrifugal injection, kemudian dia penggeraknya dengan menggunakan diesel engine, ya. Ini double suction juga ada. Ini satu base plate penuh, isinya pompa, tangki dan kontrol panel ya, dan penggeraknya juga. Kemudian di marine, ya di marine juga pompa khusus ya. Materialnya khusus, biasanya kayak seperti cast iron, bronze, stainless steel 316, kemudian duplex stainless steel. Nah, itu material-material khusus. Nah, kalau material di pabrik industri biasa, pompa biasa apa? Itu biasanya kayak seperti cast iron ya, untuk impeller cast iron, kemudian subnya itu stainless steel, casingnya dari cast iron ya. Nah, itu perbedaannya di harga ya. Ya, yang stainless steel itu lebih mahal daripada cast iron. Yang duplex stainless steel lebih mahal. Kalau di marine kan harus stainless steel ya atau bronze supaya dia tahan korosif, tahan abrasif, air laut gitu ya. Marine itu di kapal itu ada pompa-pompa. Kemudian di building, ya building itu standar ya, materialnya cast iron, bronze juga ada, ya jarang sih yang stainless steel ya. Nah, dia biasanya nih pompanya ini digabung dengan pompa pemadam kebakaran yang warna merah ya. Pompa pemadam kebakaran untuk building, residensial, apartemen gitu ada pompa ya. Jadi jangan kira di sana pompanya kayak pompa di rumah. Nah, di sana pompanya sudah sistemnya sudah bagus ya, pipingnya. Nah, ini contoh pompa merek Daipam, merek Daipam. Visual Centrifugal Pump. Bentar, sambil saya ini dulu, saya share ya.
Ya, ini HVAC, HVAC. Ya, sorry, ini saya share ininya ya. Google Form-nya silakan diisi presensinya. Software-nya nanti akan saya kasih mungkin saya PDF-in dulu ya. Kan ini besar misalnya nih. Apa ukuran filenya ya? Saya besar. Kalau di PDF-in lebih kecil nanti dapatnya. Ya, silakan diisi Google Form-nya. Nanti sertifikatnya nanti mungkin butuh proses ya. 1 minggu atau 2 minggu nanti saya kirim lewat email. Gitu ya. Ini contoh-contoh submersible pump, mulai dari yang kecil ya, submersible, sampai ukuran besar, submersible pump. Ya, studi kasus dan tips perawatan. Studi kasus 1, pompa sentrifugal mengalami kavitasi karena pengaturan aliran masuk yang tidak tepat. Solusinya menyesuaikan aliran masuk dan mengoptimalkan kecepatan putar impeller. Studi kasus 2, kebocoran pada seal pompa. Solusinya penggantian seal dan pemeriksaan pemasangan. Ya. Nanti formnya saya kirim juga di WA nanti softwarenya saya kirim juga di WA. Nah, studi kasus ya, studi kasus itu banyak ya, studi kasus. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nggak apa-apa, nanti bisa WA ke saya. Penggantian seal, kebocoran seal pompa, ganti seal. Nah, kalau sealnya mau diganti semuanya, misalnya ada ganti karet sealnya aja bisa, nggak perlu satu 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 mechanical seal diganti, karena mechanical seal itu kan mahal ya. Bisa aja ganti springnya aja bisa gitu. Nah, kesimpulannya, pompa sentrifugal adalah komponen penting dalam berbagai industri. Perawatan yang tepat dapat memperpanjang umur pompa dan menghindari kerusakan yang mahal. Pemantauan kinerja secara rutin dan penggantian komponen yang aus sangat penting. Nah, itu jadi kita dalam memakai pompa juga kita harus memperhatikan bahwa umur pompanya ini akan awet nggak gitu. Supaya kenapa? Nggak terlalu sering beli-beli pompa ya. Ya daripada perusahaan membudgetkan pembelian pompa yang mendingan dibudgetin aja buat perawatan gitu ya. Kemudian spare part yang diganti secara rutin apa aja? Mechanical seal, impeller dan lain-lain. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saja. Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Baik, kalau dirasa sudah cukup ya, nanti kita sudahi saja webinar ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang dari saya mohon dimaafkan. Ya, semoga bisa bertemu lagi di lain waktu, di webinar lainnya lagi, atau pelatihan lainnya lagi ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.